Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Sarip yang sudah memberikan waktu dan meluangkan waktunya untuk kesempatan pada sore hari ini terkait tugas Latsar CPNS mengenai nasionalisme. Nah, ada beberapa yang saya sebagai CPNS ada beberapa pertanyaan Pak terkait nasionalisme. Mungkin bisa di-sharing jawabannya, Pak. Yang pertama, apa makna nasionalisme bagi Bapak Sarip? Baik, memang makna nasionalisme ini luas ya, tapi tentunya ditanyakan sebagai makna bagi saya pribadi, tentunya nasionalisme adalah sikap keinginan memperjuangkan dan mempertahankan bangsa atau negara sebagai nation, ya, dan kemudian mempertahankan kedaulatannya dan memperjuangkannya untuk eksis di internasional, bahwa bangsa ini ada, punya kemampuan, punya harkat, martabat dan sebagainya. Itulah sikap nasionalisme, sehingga kita akan punya semangat untuk memperjuangkan apapun sehingga kita mempunyai makna di dunia ini. Baik, Pak. Kemudian yang kedua, saya melihat Bapak sebagai sosok pemimpin yang mempunyai integritas dengan menjunjung tinggi nilai, disiplin dan profesional. Yang mendasari hal tersebut seperti apa, Pak? Sebetulnya begini ya, seperti saudara-saudara sekalian nih, baru menjadi CPNS, sebentar lagi akan menjadi PNS. Tentunya yang pertama dengan kita masuk sebagai PNS, ya, kita harus mendasari diri kita bahwa kita harus membangun komitmen kita. Begitu kita masuk, kita punya komitmen untuk memenuhi segala ketentuan, aturan dan sebagainya, dan punya semangat untuk berprestasi, untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini, untuk Kementerian Perindustrian, kalau kita ada di Kementerian Perindustrian, ya tentu ujung-ujungnya nanti secara nasional. Itu sebetulnya karena kita sudah terikat pada komitmen, sehingga kita tidak lain adalah harus merasakan bahwa itu menjadi kewajiban kita untuk memenuhinya, sehingga kita bisa berkontribusi dengan baik. Mungkin itu saja ya. Jadi semangat kita bahwa kita masuk sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Perindustrian kan tidak dipaksakan mendaftar, bahwa berjuang dan sebagainya. Sehingga apa? Memang kita meleburkan diri, menerjunkan diri, masuk ke dalam situ untuk apa? Ya tentunya untuk memenuhi segala tuntutannya, kemudian kita ingin memperjuangkan segala sesuatunya untuk yang lebih baik dan yang terbaik yang bisa kita lakukan tentunya. Baik, Pak. Terkait tentang kontribusi dan sumbangsi terhadap negara, menurut Bapak, hal apa yang dapat kami lakukan sebagai aparatur sipil negara, Pak? Wah, tentunya banyak ya, banyak. Aparatur sipil negara ini adalah insan yang sangat strategis di negara. Karena apa? Dia adalah orang-orang yang akan memberikan warna, memberikan kontribusi, dan akan menentukan maju dan tidak majunya bangsa ini. Karena dia membantu bekerja untuk pemerintah, ya kapanpun dia. Ya. Jadi sumbangsinya banyak. Pertama adalah tentunya disiplin. Ya. Disiplin berarti kan orang yang disiplin berarti punya komitmen terhadap apa yang dia janjikan. Dia sudah terikat dengan peraturan, dia sudah terikat dengan ketentuan apa yang harus dia penuhi, ya. Jadi lakukanlah pekerjaan sebaik mungkin. Kemudian lakukanlah dalam bekerja itu, ya, dengan kemampuan terbaik kita. Ya, dalam menyelesaikan pekerjaan, apapun pekerjaannya, kemampuan terbaik kita. Jadi bukan asal kerja, asal selesai saja, tapi kemampuan terbaik kita sehingga bisa kerjaan itu mempunyai nilai. Itulah sumbangsihnya sebetulnya, dan itu pasti akan memberikan dampak yang luar biasa. Kalau semua para pegawai negeri melakukan itu, akan terakumulasi
menjadi sumbangsi yang besar bagi negara. Sebetulnya itu disiplin, ya. Kemudian kita punya nilai-nilai budaya kerja di Kementerian Perindustrian kan? Iya, Pak. Udah diajarkan belum? Ada Udah, Pak. integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif. Ujungnya adalah kompetitif. Apa itu artinya? Bahwa kita mampu bersaing. Mampu bersaing artinya apa? Selalu menghasilkan kerja terbaik kita. Dan selalu akan menjadi lebih dibandingkan orang lain. Ya, Iya, Pak. kompetitif, mampu bersaing. Itulah sumbangsi kita sebenarnya, semangat. Baik, Pak. Sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini, Pak, yaitu adanya pandemi COVID-19. Menurut Bapak, bagaimana cara meningkatkan nasionalisme kepada kami, para CPNS, untuk menghadapi pandemi COVID-19? Ya, sebenarnya pandemi ini adalah satu keniscayaan, ya, sesuatu yang memang melanda seluruh dunia, seluruh negeri. Tidak terkecuali negeri yang adikuasa, tidak adikuasa, yang teknologi canggih atau tidak canggih, semuanya kerepotan. Ya. Oleh karena itu, disinilah nasionalisme diperlukan. Ya, kita sebagai bangsa harus merasakan itu bahwa kita Indonesia. Kita bersatu dengan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika, dengan landasan Pancasila. Sehingga apa sumbangsi kita? Apa yang harus kita lakukan? Ialah tentunya apa yang sudah kita pikirkan, sudah kita rumuskan ya oleh pemerintah, itu lakukan. Lakukan sebaiknya, kemudian kita ikut mengedukasi masyarakat, ya, sehingga masyarakat juga bisa memahami, mengerti, tentunya dengan memberikan contoh. Jadi keteladanan kita lah yang bisa menjadikan kontribusi pegawai negeri terhadap atau PNS terhadap situasi pandemi seperti ini, menjadi contoh. Kemudian menyampaikan dan mengingatkan sehingga apa yang sedang kita upayakan ini bisa berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak. Terakhir, apa pesan dan harapan dari Bapak untuk kami, para CPNS? Nah, tentunya CPNS ini adalah harapan. Karena tenaga muda, semangat muda, dan tentunya akan menggantikan para pemimpin bangsa ini di masa mendatang. Tentunya yang paling utama, ya, yang kami harapkan dari CPNS itu adalah komitmen. Makanya kembali lagi kepada nilai budaya kerja yang sudah ditanamkan itu dipahami, diinternalisasikan ke dalam diri kita. Ya, nilai yang pertama misalnya integritas. Apa artinya? Berarti kita mempunyai komitmen sepenuhnya akan melaksanakan aturan ketentuan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada kepentingan pribadi di dalam menjalankan tugas. Apalagi mengakali aturan-aturan. Aturan kita baik kemudian diakali untuk kepentingan pribadi. Integritas, itu yang pertama. Pesan untuk teman-teman adalah itu. Kedua, tadi kerja itu profesional. Jadi setiap mengerjakan sesuatu, ya, lakukanlah sebaik mungkin. Dan pikirkan bahwa ini adalah yang terbaik. Dengan kemampuan terbaik kita, punya wawasan terbaik kita, ilmu yang terbaik kita, lakukan semuanya, tuangkan ke dalam situ sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Itu yang disebut dengan profesional. Yang ketiga tentunya inovatif, selalu berpikir untuk memperbaiki sesuatu. Ini situasi begini, kok kita bekerja begini? Ada nggak sesuatu yang bisa kita perbaiki? Ya, makanya dalam Latsar ini kan ada tugas-tugas untuk membuat sesuatu perbaikan. Nah, semangat itu harus selalu ada, ya. Kemudian yang keempat produktif. Jadi tidak menyanyiakan waktu, ya. Ya kita boleh mungkin 1-2 waktu kita bercanda, berdiskusi dan sebagainya. Tapi jangan terlalu banyakkan bercandanya. Dan jangan menunda. Segerakan selesaikan pekerjaan itu. Sehingga apa? Hemat waktu itu. Sehingga
hasil yang kita dapatkan dibandingin waktu yang kita gunakan itu seimbang atau besar hasilnya. Ya, kadang-kadang kita tanpa terasa menunda nanti saja dan sebagainya. Banyaklah alasannya ya, sehingga tidak produktif ya. Dan goalnya adalah kita kompetitif, bahwa PNS itu harus punya kemampuan bersaing yang luar biasa, nggak bisa leh-leh. Sehingga harus ada punya semangat apa? Pertama adalah semangat harus dibangun untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan diri. Ya, dari pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sebagainya. Itu harus ada. Ya, harus ada. Karena tanpa itu nggak ada jadi apa. Cuma mengharapkan sesuatu tapi tidak mau meningkatkan diri. Meningkatkan diri. Karena meningkatkan diri adalah satu kontribusi terhadap negara. Karena kita semakin cerdas, semakin rapi dan sebagainya, sehingga kita bisa bekerja menghasilkan sesuatu yang baik, yang bermakna bagi bangsa ini. Ya, itu. Sehingga harus dipelihara semangatnya. Bagaimana kita memelihara semangat? Kita harus ikhlas. Ikhlas. Karena ketika kita ikhlas, kita selalu ingin melakukan sesuatu. Tapi kalau kita cuman gini-gini aja, ya udah kita gini aja. Berarti tidak keikhlasan. Tapi kalau ada keikhlasan adalah, ayo kita begini. Selalu ada inisiatif, selalu proaktif, ya, sehingga memberikan mana yang baik. Oleh karena itu, mungkin pesan kepada teman-teman adalah semangat harus dijaga. Untuk menjaga semangat adalah kita harus ikhlas, ya. Kemudian lakukanlah nilai-nilai budaya kerja yang sudah ditanamkan di Kementerian Perindustrian itu dicoba diinternalisasikan ke dalam diri kita, kemudian dijalankan sehingga kita akan menjadi orang yang berprestasi. Nah, di situ akan terjadi kompetisi di antara PNS sendiri. Nanti ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil dan sebagainya. Biasanya itu diwarnai oleh sikap budaya kerja tadi. Ya, dari pengalaman saya sampai saya selesai menjadi menjabati jabatan terakhir saya, itu dari pengalaman ya orang-orang yang integritasnya tertentu, ya biasanya keliran tengah jalan lah. Dia punya semangat keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi akhirnya juga tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dia kecewa, kok si Anu begini, kok saya enggak, dan sebagainya. Jadi itu, semangat, ikhlas, semangat, kemudian lakukan yang terbaik ya dengan menjunjung tinggi budaya kerja yang sudah ada. Itu mungkin pesan saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak atas wawancara nasionalismenya. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan Pak. Amin. Amin. Semua teman-teman juga sehat ya. Terima kasih Pak. Kurang lebihnya, jika saya ada salah kata, mohon maaf ya Pak ya. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.